Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas materi tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Kelompok kami beranggotakan 5 orang, yaitu yang pertama adalah Silvi Wacidatus Solihah, Fitria Suryaningsih, Misfatul Awaliyah, Nita Fauzia Cayani, dan yang terakhir adalah Milhan Hakim. Perkenalkan, nama saya Nita Fauzia Cayani. Di sini saya akan menjelaskan submateri yang pertama, yaitu konsep dan urgensi harmoni kewajiban hak negara atau warga negara. Di sebelah saya saat ini sudah ada mind mapping yang telah saya buat sendiri, dan saya akan menjelaskan isi mind mapping tersebut. Sebagai warga negara, bentuk keterikatan kita terhadap negara adalah adanya hak dan kewajiban secara timbal balik. Alasan mengapa diperlukan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Sekalipun aspek kewajiban asasi manusia jumlahnya lebih sedikit jika dibandingkan dengan aspek hak asasi manusia sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya pandangan bangsa Indonesia bahwa hak asasi tidak dapat berjalan tanpa dibarengi kewajiban asasi. Dalam konteks ini, Indonesia menganut pada harmoni antara kewajiban hak ataupun sebaliknya harmoni antara hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang terikat satu sama lain sehingga dalam praktik harus dijalankan dengan seimbang. Hak merupakan segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan individu sebagai warga negara sejak masih berada di dalam kandungan. Sedangkan kewajiban merupakan suatu kewajiban atau keharusan bagi individu dalam melaksanakan peran sebagai anggota warga negara guna mendapatkan pengakuan akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut. Jika hak dan kewajiban tidak berjalan secara seimbang dalam praktik kehidupan, maka akan terjadi suatu ketimbangan yang menimbulkan gejolak masyarakat dalam pelaksanaan kehidupan individu baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Untuk mencapai suatu keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu dengan cara mengetahui posisi kita sendiri sebagai seorang warga negara harus mengetahui hak dan kewajibannya. Seorang pejabat ataupun pemerintah pun harus mengetahui akan hak dan kewajibannya, seperti yang telah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman sejahtera. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang, bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak, tapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Semua itu terjadi karena pemerintahan dan para pejabat yang tinggi lebih banyak mendahulukan hak daripada kewajiban. Padahal menjadi seorang pejabat itu tidak cukup hanya memiliki pangkat, akan tetapi mereka berkewajiban untuk memikirkan diri sendiri. Jika keadaannya seperti ini, maka tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada, yang terjadi kesenjangan sosial akan berkepanjangan. Mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri sebagai seorang warga negara yang harus tahu hak dan kewajibannya. Seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman sejahtera. Hak dan kewajiban di Indonesia ini tidak akan pernah seimbang apabila masyarakat tidak bergerak untuk merubahnya. Oleh karena itu, diperlukan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara agar terciptanya kehidupan bernegara yang harmonis dan berkesinambungan antara kepentingan rakyat dalam pemenuhan hak dan kewajiban oleh negara. Itu saja yang dapat saya sampaikan dari subbab materi yang pertama. Selanjutnya, bab materi yang berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Misfatul Awaliyah.
Saya di sini akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang sub yang kedua, perlunya harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Yang pertama, hak dan kewajiban warga negara dan negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945, mulai pasal 27 sampai pasal 34. Yang isi pasal tersebut terdapat hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Pengaturan akan hak dan kewajiban tersebut bersifat garis besar, yang penjabarannya dituangkan dalam suatu undang-undang. Yang kedua, hak dan kewajiban warga negara merupakan wujud dari hubungan warga negara dengan negara. Hak dan kewajiban tersebut bersifat timbal balik. Maksudnya timbal balik adalah warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Sebaliknya, negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara. Hak dan kewajiban warga negara merupakan isi konstitusi negara perihal hubungan antara warga negara dengan negara. Di Indonesia, pengaturan hak dan kewajiban warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Yang ketiga, karena hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang sulit untuk dipisahkan, akan tetapi banyak terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang dalam penerapannya. Oleh karena itu, perlu adanya harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia agar tercipta kehidupan bernegara yang baik dan berkesinambungan antara kepentingan rakyat dalam pemenuhan dan kewajiban oleh negara. Yang keempat, warga negara akan memperoleh hak timbal balik dari negara berupa manfaat pajak melalui hasil pembangunan. Warga negara ada kewajiban untuk membayar pajak kepada negara. Lalu, warga negara mempunyai hak untuk menikmati fasilitas yang berada di negara tersebut. Yang pembangunan fasilitas tersebut merupakan kewajiban dari negara untuk menyediakan fasilitas dari uang pajak tersebut melalui perantara para dewan negara. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sebab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Milhan Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Milhan Hakim akan menjelaskan sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni, kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Secara historis, pada abad ke-17, John Locke, seorang filsuf yang berasal dari Inggris, merumuskan adanya hak alamiah atau natural rights yang melekat pada setiap diri manusia. Ada 3, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Lalu ada Magna Carta tahun 1215. Magna Carta adalah piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan yang berisi jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan terlebih dahulu. Jaminan itu diberikan sebagai balasan atas bantuan biaya pemerintah yang telah diberikan oleh bangsawan. Sejak saat itu, jaminan hak tersebut berkembang dan menjadi bagian dari sistem konstitusional Inggris. Lalu ada Revolusi Amerika tahun 1276. Perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika. Lalu Amerika Serikat mendeklarasikan kemerdekaannya atau Declaration of Independence pada tanggal
4 Juli 1776. Yang ketiga ada Revolusi Prancis tahun 1789. Revolusi Prancis adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri, yaitu Louis ke-16 yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Pernyataan hak-hak manusia dan warga negara dihasilkan oleh Revolusi Prancis ini, yakni memuat 3 hal: hak atas kebebasan atau liberty, hak kesamaan atau equality, dan persaudaraan atau fraternity. Dalam perkembangannya, pemahaman hak asasi manusia semakin luas. Pada permulaan abad ke-20, konsep hak asasi manusia menjadi 4 macam atau the four freedom. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt. Keempat macam kebebasan itu meliputi kebebasan untuk beragama, kebebasan untuk berbicara dan berpendapat, kebebasan dari kemiskinan, dan yang terakhir kebebasan dari ketakutan. Lalu tentang kewajiban, pada tahun 1997 Interaction Council mencanangkan suatu naskah berjudul Universal Declaration of Human Responsibilities atau Deklarasi Tanggung Jawab Manusia. Naskah ini dirumuskan oleh sejumlah tokoh dunia seperti Helmut Schmidt, Malcolm Fraser, Jimmy Carter, dan yang lainnya. Di deklarasi ini disusun sejak tahun 1987. Deklarasi ini muncul karena adanya tradisi di Barat yang menjunjung tinggi kebebasan dan individualis, sedangkan di dunia Timur konsep tanggung jawab dan komunitas lebih dominan. Konsep kewajiban berfungsi sebagai penyeimbang antara kebebasan dan tanggung jawab. Hak lebih terkait dengan kebebasan, sedangkan kewajiban terkait dengan tanggung jawab. Prinsip dasar deklarasi ini adalah tercapainya kebebasan sebanyak mungkin, tetapi pada saat yang sama berkembang rasa tanggung jawab. Lalu, secara sosiologis, kebencian sosial budaya terselubung. Pertama, merupakan suatu kenyataan bahwa sekarang ini setelah runtuhnya rezim Orde Baru atau sekarang disebut dengan era reformasi, pemerintahan kita masih dipimpin oleh elit kecil yang sama, dan masyarakat tidak dapat memiliki kekuasaan tersebut. Yang kedua, terjadinya gejolak di dalam masyarakat yang diakibatkan oleh socio-cultural animosity. Gejala ini muncul dan semakin menjadi pasca runtuhnya rezim Orde Baru. Konflik ini terjadi antara masyarakat, antar suku, antar umat beragama, dan antar kelas sosial. Konflik ini merupakan konflik yang tidak korektif tetapi destruktif, bukan fungsional tetapi disfungsional, sehingga kita menjadi sebuah bangsa yang menghancurkan diri kita sendiri. Lalu secara politik, yakni era pasca Orde Baru atau reformasi, warga negara Indonesia dan mahasiswa dan pemuda memiliki tuntutan setelah era Orde Baru,
lengser, yakni era reformasi. Yang pertama yaitu mengamandemen UUD Negara Republik Indonesia 1945, penghapusan doktrin dui fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI, menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang keempat, melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Yang kelima, otonomi daerah. Yang keenam, mewujudkan kebebasan pers. Yang ketujuh, mewujudkan kehidupan demokrasi. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang disampaikan oleh teman saya yang bernama Milhan Hakim. Di sini saya akan menyampaikan poin ke D, yaitu tentang membangun argumen tentang dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. 1. Aturan dasar ihwal perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Aturan dasar kesejahteraan sosial terdapat 2 pasal, yaitu pasal 33 dengan 3 ayat dan 34 tanpa ayat. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, judul bab menjadi perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, yaitu pasal 33 dengan 5 ayat dan pasal 34 dengan 4 ayat. 2. Aturan dasar ihwal hak dan kewajiban asasi manusia. Penghormatan terhadap hak asasi manusia pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengalami dinamika yang luar biasa. Jika sebelumnya perihal hak dasar warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hanya berakurat pada pasal 27 sampai 34. Setelah amandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, aturan dasar mengenai hal tersebut diatur tersendiri di bawah judul hak asasi manusia. Yang ketiga, aturan dasar ihwal pendidikan dan kebudayaan serta pengetahuan teknologi, ketentuan mengenal hak warga negara di bidang pendidikan semula diatur dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ketentuannya diatur dalam pasal 31 ayat 1 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Ketentuan tentang upaya pendidikan, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, rumusannya terhadap dalam pasal 31 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Yang keempat yaitu tentang aturan dasar ihwal usaha pertahanan dan keamanan negara. Semula ketentuan tentang konsep pembelaan terhadap negara terdapat pada pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Namun setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, konsep pembelaan negara dipindahkan menjadi pasal 27 ayat 3 dengan sedikit perubahan redaksional. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ketentuan mengenai hak dan kewajiban dalam usaha pertahanan dan keamanan negara pasal 30 ayat 1 merupakan penerapan dari ketentuan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Sekian yang dapat saya sampaikan tentang subbab saya. Baik, di sini saya Silvi Wahidatul Solihah. Saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya, Fathia Suryaningsih. Saya akan membahas poin E, mendeskripsikan esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Jadi sebenarnya hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan karena adanya hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan baik orang lain, dan begitu pula sebaliknya. Seperti 1. Agama. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religius. Kepercayaan bangsa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa telah ada sejak zaman prasejarah. Seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 29 yang berisi menegaskan bahwa negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa. Maknanya adalah bahwa ketuhanan Yang Maha Esa harus diwujudkan dalam kerangka kehidupan bernegara yang disusun dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Yang kedua, pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan merupakan dua istilah satu sama lain saling berkorelasi saat sangat erat. Pendidikan adalah salah satu bentuk upaya pembudayaan. Dalam pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia juga terdapat konsep fungsi negara. Dalam hal ini, pemerintah yakni mengusahakan dan sekaligus menyelenggarakan sistem pendidikan nasional seperti A. Fungsi minimal, melengkapi sarana dan prasarana umum yang memadai. B. Fungsi madya, menangani masalah eksternalitas seperti pendidikan, lingkungan, dan monopoli. C. Aktivis, menetapkan kebijakan industrial dan redistribusi kekayaan. Yang ketiga adalah perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Sesuai pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, asas perekonomian nasional adalah kekeluargaan. Kekeluargaan merupakan asas yang dianut oleh masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan, yang salah satunya kegiatan perekonomian nasional. Asas kekeluargaan dapat diartikan sebagai kerjasama yang dilakukan lebih dari seseorang dalam menyelesaikan pekerjaan, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan umum. Penerapan asas kekeluargaan dalam perekonomian nasional adalah dalam sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi nasional yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihak sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang bertumpu pada kekuatan mayoritas rakyat. Dengan demikian, sistem ini tidak dapat dipisahkan dari pengertian sektor ekonomi rakyat. Dan yang keempat, pertahanan dan keamanan. Berdasarkan aturan dasar Dewan Pertahanan dan Keamanan Negara Pasal 33
Indonesia 1945 maupun dalam undang-undang terkait. Dalam pasal 30 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa kedudukan dan susunan TNI dan Polri lebih lanjut diatur dengan undang-undang, merupakan dasar hukum bagi DPR dan Presiden untuk membentuk undang-undang. Sekian dari saya, Sylvie Wahidatus Solihah. Mohon maaf sebenarnya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan kurang baik dalam presentasi, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.